Dan di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Hurrimat 'alaikumud dam." Diharamkan kepada kalian makan al-maitah, bangkai. Tadi saya sebutkan bahwa ada dua bangkai yang boleh dimakan. Pertama, ikan. Maka semua jenis ikan sungai ataupun lautan halal dimakan, kecuali kalau dia beracun. Jadi haramnya itu bukan karena ikannya, karena racunnya. Karena kan tidak semua makanan laut bisa dimakan, kecuali yang pandai mengolah saja. Ya, kalau dia pandai mengolah, membuang racunnya, ya halal gitu ya. Dan itu pendapat yang kuat bahwa semua binatang yang ada di laut, ingat di laut ya, maka halal dimakan. Bagaimana dengan buaya laut? Ya, kalau memang dia tidak pernah ke darat, tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu kalau udah naik ke darat, nah, itu jadi buaya darat. Artinya kalau dia hidup di lautan, maka nggak ada masalah. Semua hewan di lautan, walaupun bentuknya seperti bentuk binatang-binatang buas darat, tapi dia hidup di laut, maka halal dimakan. Walaupun ada khilaf tentang masalah buaya, terus masalah macan dan begitu seterusnya, tapi pendapat yang kuat selama hidup di laut dan tidak pernah ke darat, maka halal. Kecuali kapal selam. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas tafsir singkat dari surah Al-Baqarah. Dan kita masuk pada ayat ke 172 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla li ghairillah faman ittara ghaira bagin wala 'adin fala itsma 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rizki yang baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Sungguh Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut selain daripada Allah. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas padanya, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam surah Al-Baqarah ayat 172 ini Allah Subhanahu wa taala memulai dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dia mengatakan, apabila Allah Subhanahu wa taala memulai panggilan dengan ya ayyuhalladzina amanu, berarti telinga kita harus betul-betul memperhatikan, karena biasanya setelah panggilan ini ada perintah yang sangat agung ataupun ada larangan yang sangat membahayakan. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibatin, makanlah dari sebagian yang baik-baik. Artinya di sana ada sebagian yang tidak baik. Makanan yang baik ataupun yang tidak baik, dua-duanya rizki. Tapi yang satu halal, yang satu haram. Kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah dari yang baik-baik yang kami rizkikan kepada kalian. Artinya rizki itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala rizki, jangan minta kepada yang lain. Washkuru lillah, maka karena Allah Subhanahu wa taala sudah baik kepada kita dengan banyak memberikan rizki kepada kita, maka kewajiban kita adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meyakini bahwa nikmat itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya menasabkan nikmat hanya kepada Allah itu bentuk syukur. Sebagaimana perkataan Sulaiman alaihi salam, hadza min fadli rabbi. Inilah karunia yang datang dari Allah. Karena orang yang menasabkan nikmat kepada selain Allah itu kekufuran. Sebagaimana perkataan Qarun, innama utituhu min ilmin indi. Bahwa harta yang aku miliki itu karena kecerdasanku, karena kemampuanku dalam mengolah, sehingga Qarun menjadi orang yang paling kufur nikmat karena tidak menasabkan nikmat kepada Allah. Kemudian juga dalam bentuk syukur adalah dengan membelanjakan rizki itu kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. In kuntum iyyahu ta'budun, jika kamu hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dan ibadah itu artinya setiap ucapan, setiap perbuatan yang sangat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicintai, baik zahir ataupun batin. Jadi ibadah itu adalah sebuah ucapan atau perbuatan di mana ucapan dan perbuatan itu sangat dicintai dan diridhai Allah, baik yang tampak ataupun yang tersembunyi, maka itulah disebut ibadah. Jadi ibadah ini mencakup semuanya, baik zikir, baik fikir atau yang lain. Kemudian kita maknai secara global dulu. Innama harrama 'alaikumul maitata. Sungguh dia hanya mengharamkan kepadamu al-maitah, bangkai. Kenapa bangkai diharamkan? Karena bangkai itu membahayakan. Karena darah yang ada dalam bangkai itu tidak keluar. Lain dengan orang yang menyembelih itu kan darahnya keluar. Tapi kalau bangkai itu darahnya tidak keluar, dia akan membeku di dalam bangkai tersebut dan secara kesehatan itu tidak baik. Makanya Allah Subhanahu wa taala melarang tidak boleh memakan bangkai kecuali dua bangkai yang dibolehkan. Pertama ikan dan yang kedua belalang. Selain ini tidak dibolehkan. Kemudian waddama, dan juga darah. Darah tidak boleh dimakan. Yang ma'ruf di masyarakat, ada orang kalau nyembelih sapi ataupun kambing ditampung darahnya, maka itu sangat membahayakan kesehatan. Makanya dilarang waddam, kecuali darah yang sedikit, darah yang menempel pada daging, karena tidak bisa darah itu dibersihkan sebersih mungkin dalam daging. Mesti kalau kita menyembelih hewan, entah kambing, ayam atau yang semacamnya, mesti ada darah yang menempel di daging. Itu dimaafkan, tidak ada masalah. Tetapi maksudnya darah di sini adalah darah yang disendirikan, terpisah dari daging binatang yang kita sembelih, maka itu diharamkan. Walahmal khinzir, kemudian juga daging babi. Daging babi jelas karena banyak penyakit di dalam. Ya tentu maksudnya daging babi ini bukan dagingnya saja, tapi semuanya yang berkaitan dengan babi, maka Islam sangat mengharamkan, tidak boleh memakan daging babi. Wa ma uhilla li ghairillah, dan apa-apa yang disembelih tidak menyebut nama Allah. Kalimat uhilla, uhilla itu artinya berteriak. Jadi saat menyembelih binatang, orang-orang jahiliyah itu suka berteriak, ini sembelihan si fulan, ini sembelihan untuk si fulan, ini sembelihan untuk si Allah, ini sembelihan untuk berhala ini, berhala itu. Itu artinya uhilla. Maka sembelihan yang diperuntukkan dengan cara kemudian seseorang berteriak ini sembelihan untuk si fulan atau si alan, maka tidak boleh. Seperti ini sembelihan untuk penguasa ini, penguasa itu. Itu disebut uhilla bi ghairillah. Tetapi ulama mengecualikan, kecuali kalau sembelihan itu untuk tamu. Jadi kita menyembelih ayam untuk tamu. Kenapa kamu sembelih ayam? Ada tamu. Ini kan seolah-olah sembelihan ini untuk tamu, bukan maksudnya untuk memuliakan tamu.
maka itu dibolehkan khusus untuk tamu. Tapi selain tamu tidak dibolehkan. Umpamanya datang penguasa, datang presiden, datang menteri, kemudian disembelihkan binatang, kemudian dikatakan ini sembelihan untuk presiden, ini untuk menteri, ini untuk ini. Nah, itu disebut uhilla bihi li ghairillah, menyebut nama selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Faman ittara ghaira bagin wala 'adin fala itsma 'alaihi. Tetapi barang siapa yang terpaksa memakannya bukan karena keinginannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak mengapa memakannya dan tidak berdosa. Maknanya dalam kondisi darurat maka seseorang boleh memakan makanan yang diharamkan seperti bangkai, darah, daging babi atau sembelihan yang tidak menyebut nama Allah, tapi dengan 3 catatan. Boleh seseorang itu memakan dalam kondisi darurat, tetapi syaratnya 3. Pertama, tidak ada lagi kecuali itu. Memang tidak ada yang lain kecuali memang di depan kita hanya ada bangkai, hanya ada daging babi, atau hanya ada kumpulan darah, atau sembelihan yang disembelih bukan karena Allah. Memang tidak ada lagi kecuali itu. Yang kedua, memakannya bukan karena suka, bukan tasyahiyah, bukan karena suka. Ini kebetulan lama tak makan babi. Kata orang daging babi enak, kebetulan di daging babi ini. Nggak boleh, ya, terpaksa itu bukan karena suka, namanya terpaksa. Kemudian yang ketiga, biqadri hajah, karena sesuai dengan hajat. Kalau dengan sekali suapan cukup untuk menghilangkan lapar sudah, jangan 2 suap. Kalau dengan 2 suap cukup, maka jangan 3 suap. Dengan 3 suap cukup, jangan 4 suap. Dan ulama mengatakan paling banyak memakan itu hanya 3 suap saja. Dalam kondisi darurat, paling banyak itu memakan 3 suap saja. Karena tidak boleh melebihi batas kadar yang diharamkan. Berarti ada 3 syarat seseorang memakan yang diharamkan dalam kondisi darurat itu. Saya ulangi, pertama, karena tidak ada yang lain kecuali itu. Yang kedua, bukan karena suka. Dan yang ketiga, cukup sekedarnya saja. Paling banyak 3 suap sudah cukup. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faman ittara ghaira baghin." Barang siapa yang terpaksa memakannya, ghaira baghin, bagi itu artinya karena suka. Ya, jadi bukan karena dia menginginkan, dia suka dengan binatang yang diharamkan itu. Wala adin, ad itu artinya tidak melampaui batas, artinya sekedarnya saja makan itu. Fala itsma alaihi, maka tidak ada dosa baginya. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala mengatakan, pada dasarnya makanan-makanan yang diharamkan itu pasti membahayakan. Seperti daging babi, bangkai itu membahayakan. Tapi dalam kondisi darurat, maka bahaya itu akan diangkat. Bukan hanya diangkat bahayanya, dan juga dosanya pun akan diangkat. Jadi, kenapa demikian? Karena syariat membolehkan memakan dalam kondisi terpaksa. Maka dalam kondisi terpaksa, syariat membolehkan, sehingga karena syariat yang membolehkan, yang tadinya berbahaya menjadi tidak bahaya. Yang tadinya berdosa menjadi tidak berdosa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tutup ayatnya, innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Apa maksudnya Allah menutup dengan 2 nama Allah, Ghafur dan juga Rahim? Maksudnya begini. Terkadang ketika kita ini dalam kondisi terpaksa memakan, harus memakan daging babi, harus meminum khamr, harus memakan bangkai. Terkadang kita tidak sebagaimana syarat-syarat yang ditentukan. Harusnya makan 3 suap, akhirnya karena masih lapar, jadi 4 suap juga, 5 suap juga kan. Yang tadinya tidak suka gitu kan, ketika makan kemudian merasa enak, akhirnya merasa lapar, makan lagi. Jadi terkadang yang namanya manusia ini terkadang lupa dengan aturan-aturan itu. Tapi dalam kondisi terpaksa, kalau seandainya lupa lebih dari 3 suapan atau merasa lezat, maka fa innallaha ghafurur rahim. Allah zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Diampuni dosanya. Karena Allah sayang dalam kondisi darurat seperti itu. Gimana caranya coba? Kita menghitung makan makanan sesuai yang disyaratkan. Jadi kalau berlebihan di dalam memakan saat darurat dan bukan karena sengaja, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya dan Allah Maha Penyayang. Itulah makna secara global 2 ayat surah Al-Baqarah 172 dan 173. Baik, kita kupas dari segi yang luas. Di sini Allah Subhanahu wa taala merintahkan kita untuk memakan dari yang baik-baik. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan halalan thayyiban.
halal dan juga baik. Dalam mazhab Syafi'i, maksud baik di sini artinya yang lezat. Jadi selain daripada halal makanan itu, carilah makanan yang lezat supaya tidak dibuang. Karena ada makanannya halal tapi tidak enak, akhirnya tidak dimakan. Namanya ibu COD ini tidak sesuai dengan pesanan, tidak sesuai dengan gambar yang ada di aplikasi. Gambarnya wah gitu ya, mentereng, ngejreng. Pas datang asin, naudzubillah, akhirnya nggak dimakan, dibuang. Ya. Makanya akhirnya jadi mubadzir tuh. Sehingga ada yang memaknai thayyib dalam mazhab Syafi'i itu artinya lezat. Selain halal harus lezat supaya habis dimakan sehingga tidak mubadzir. Itu juga ada yang memaknai thayyib di sini artinya lezat. Tapi ada juga yang mengatakan ya thayyib ya halal, halal ya thayyib, dua-duanya sama. Jadi halal dengan thayyib itu yang satu makna. Sebagaimana di sini Allah tidak menyebutkan kalimat halal, hanya menyebut kalimat thayyib, artinya ketika halal tidak disebut hanya thayyib saja, berarti thayyib dengan halal itu satu makna. Ya dia halal, ya dia thayyib. Ya. Jadi makanlah dari yang halal-halal. Kenapa? Apa rahasianya? Kenapa kita harus memperhatikan makanan yang baik yang dihalalkan oleh Allah Azza wa Jalla? Karena makanan yang halal yang kita makan itu salah satu mengundang redha Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, kalau kita memakan makanan yang diharamkan, itu justru mendatangkan murkanya Allah. Jadi kalau kita berusaha memakan yang halal, berarti kita mendatangkan redha-Nya Allah. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu baik, maha baik, dan tidak menerima kecuali yang baik-baik. Kemudian kata Nabi SAW, wa innallaha amaral mu'minin bima amara bihil mursalin. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan orang-orang yang beriman persis seperti perintah yang Allah berikan kepada para utusan. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhar rusul qulu min thayyibati ya ayyuhar rusul qulu min thayyibati ma razaqnakum. Ya ayyuhar rusul qulu minat thayyibati wa'malu shalihan. Wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik dan beramalah dengan amal yang saleh. Dan Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari yang baik-baik yang kami rizkikan kepada kalian. Artinya perintah memakan yang baik itu bukan hanya kepada kita kaum muslimin, bahkan juga kepada para rasul. Jadi perintah kepada para rasul sama dengan perintah kepada kita. Disuruh memakan dari yang baik-baik. Kenapa demikian? Rasulullah SAW melanjutkan hadisnya. Thumma dzakara ar-rajula ash'atha akbar yamuddu yadayhi ila as-sama' faqala ya rabbi wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudiya bil haram fa anna yustajabu lahu. Kemudian Rasul menyebutkan seorang laki-laki yang datang dari safar, penuh dengan debu rambutnya dan compang-camping pakaiannya. Dan dia pun susah, mengangkat kedua tangannya ke langit dan mengatakan, ya Rabb, kabulkan doa. Tapi Rasul mengatakan, bagaimana akan dikabulkan doanya? Sementara makanan yang ia makan haram, minuman yang ia minum haram, pakaian yang ia pakai dibeli dari yang haram, dan daging yang ada pada badannya ditumbuhkan dari benda-benda yang haram. Macam mana akan dikabulkan doanya? Dari sini kata para ulama, lihat bagaimana pengaruh orang yang memakan yang haram dan pengaruh orang yang memakan yang baik. Ada dua faedah dari hadis ini disebutkan para ulama, dan ini luar biasa. Pertama, bahwa syarat diterima doa itu adalah salah satu yang paling besar ketika kita memakan yang dihalalkan Allah. Dan salah satu penolak doa itu ketika makanan yang masuk pada badan kita itu makanan haram. Nabi SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas ini datang kepada Rasul dan mengatakan, Rasul, doakan aku menjadi orang yang paling mustajab doa. Maka Nabi SAW mengatakan kepada Sa'ad, ya Sa'ad, atib mata'amaka takun mustajabatan li doa. Kalau begitu wahai Sa'ad, makanlah dari yang baik-baik, yang halal, maka doa-doamu akan dikabulkan. Lihat bagaimana Nabi SAW tidak mengatakan kepada Sa'ad, baik kalau gitu saya akan doakan, mudah-mudahan doamu diijabah. Tidak. Karena kalau itu jawabannya, berarti manusia yang paling diijabah doa hanya Sa'ad saja.
Tapi Nabi SAW menjawab dengan cara umum dan mengatakan, makanlah dari yang baik-baik wahai Sa'ad, maka doa-doamu akan dikabulkan. Artinya bahwa dikabulkan doa itu bukan untuk Sa'ad saja, siapapun bisa selama makanan yang dimakan itu makanan yang baik. Itu maknanya. Ya. Jadi siapapun yang makan makanan yang baik, maka dipastikan doa-doanya akan dikabulkan. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwa makanan yang baik ini akan melahirkan generasi yang baik. Saya kira saya, ibu atau siapapun yang punya anak, punya cucu, menginginkan anak cucu kita ini lebih baik dibandingkan kita orang tuanya. Di antara orang tua pengen anaknya soleh dan soleha. Di antara orang tua pengen anaknya menjadi orang besar, bermanfaat bagi bangsa dan negaranya. Sebagian orang tua pengenlah anaknya ini menjadi ulama, menjadi ustadz, menjadi macam-macam. Saya kira semua orang tua punya cita-cita bagi anak-anaknya. Lah, cita-cita orang tua bagi anak itu bisa diwujudkan dalam bentuk apa? Jangan beri makan anak dan cucu kita dari makanan yang haram. Tapi berilah makanan yang halal untuk mereka. Ini bisa untuk mewujudkan setiap cita-cita orang tua kepada anaknya. Dahulu di zaman ulama tabi'in, ada orang namanya Al-Mubarak. Mubarak ini seorang alim, ahli ibadah, tapi dia tidak dikenal. Cuman dia seorang alim. Ya. Jadi dalam safar rihlah thalabul ilmi, dia kehabisan bekal. Akhirnya kemudian dia pun ingin bekerja. Maka melamarlah dia kerja di sebuah kebun delima milik orang kaya yang ada di situ. Maka bekerjalah dia di kebun itu sampai setahun lebih untuk mengumpulkan biaya dalam rangka melanjutkan rihlah thalabul ilmi. Dan selama dia bekerja di kebun itu, dia tidak pernah kenal mana satu majikannya, mana satu bosnya. Sampai satu hari bosnya datang ke kebun itu. Karena karyawannya banyak, lah kebetulan yang dekat dengan dia itu adalah orang namanya Mubarak tadi. Langsung dipanggil, wahai Mubarak, siapa namamu? Nama saya Mubarak. Kalau begitu ambilkan untukku buah delima. Akhirnya si Mubarak ini mengambil buah delima. Ketika dicicipi oleh bosnya, kecut. Marah bosnya dan mengatakan, cari delima yang lain. Dicarikan delima yang lainnya, kecut lagi. Cari delima yang lainnya, kecut lagi. Sampai berkali-kali, akhirnya majikannya marah dan mengatakan, sudah berapa lama kau bekerja di kebunku? Maka kata Mubarak, sudah setahun lebih. Maka sang majikan mengatakan, bagaimana mungkin lamanya engkau bekerja di kebunku, kau tidak bisa membedakan mana delima yang manis, mana delima yang kecut? Maka Mubarak mengatakan di hadapan bosnya ini dan mengatakan, demi Allah wahai Tuan, kenapa aku tidak bisa bedakan mana delima yang baik, mana delima yang tidak baik? Karena aku di sini hanya ditugaskan untuk merawat kebun. Hanya itu saja. Dan aku belum pernah mencicipi delimamu, baik yang ada di tangkainya ataupun yang jatuh ke tanah. Karena engkau hanya menugaskan untuk merawat kurawat. Dan aku tidak berani memakan sedikit pun dari delima hasil kebunmu ini. Lihat bagaimana Mubarak ini senantiasa menjaga untuk tidak memakan, walaupun itu perkara syubhat, apalagi haram. Jadi dia berusaha meninggalkan syubhat. Apalagi yang haram, dia tidak memakan. Dari situ kemudian majikannya tertarik dengan Mubarak ini. Kemudian mengatakan, besok aku datang ke rumah. Akhirnya Mubarak pun datang ke rumah majikannya, dan majikannya rupanya curhat karena dia punya anak gadis yang siap menikah. Kemudian kata majikannya, wahai Mubarak, aku punya anak gadis. Dan saya lihat ada aura yang baik dan positif pada dirimu. Aku melihat ke orang soleh. Aku pengen bertanya, kira-kira anakku kalau kujodohkan, laki-laki yang pantas untuk anakku seperti apa? Maka Mubarak mengatakan, ya Tuhan, kalau orang-orang Yahudi, mereka menikah, itu mereka menikah karena kekayaan. Kalau orang-orang Nasrani, mereka menikah itu karena ketampanan dan kecantikan. Tapi kalau orang Islam menikah, maka menikah dilihat karena akhlak, iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kata Tuhan yang mengatakan, demi Allah, aku tidak melihat orang sebaik dirimu, menikahlah kau dengan anakku. Akhirnya Mubarak ini dijodohkan dengan orang kaya raya pemilik kebun delima ini. Menikahlah Mubarak dengan gadis pemilik kebun delima tadi. Setelah lama menikah, akhirnya Allah Subhanahu wa taala karuniakan keturunan yang luar biasa. Lahirlah seorang ulama dunia dari Mubarak ini. Siapa? Abdullah ibnu Mubarak. Siapa yang tidak kenal Abdullah ibnu Mubarak? Ulama dunia. Selain kaya raya, dia seorang alim, satu dunia belajar kepada dia. Bahkan dengan kekayaannya dia bisa menggaji 500 ulama di zamannya. Salah satunya Fudail ibn Iyad. Itu kan ulama-ulama salaf, itu di atasnya imam madhab. Ya. Jadi ulama mengatakan, lihat bagaimana Abdullah ibn Mubarak terlahir dari seorang Mubarak.
yang selama hidupnya dia tidak pernah memasukkan makanan-makanan syubhat ke dalam perutnya, apalah yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Istinbatnya di sini bahwa salah satu bentuk kita ini mewujudkan cita-cita supaya turunan kita menjadi orang-orang baik, orang-orang sukses gitu ya, maka jangan sampai memasukkan perkara haram ke dalam perut anak-anak dan cucu kita. Maka insya Allah cita-cita kita, pengen jadi apa anak kita? Pengen jadi dokter, pengen jadi pilot, pengen jadi ustadz, pengen jadi ulama, sebutkan ya. Syaratnya satu, jangan masukkan benda haram ke mereka. Seperti kisah Mubarak di sini. Karena pengaruh makanan yang haram walaupun sedikit kepada anak-anak itu ada. Contoh namanya kisah Imam Al-Juwayni. Imam Al-Juwayni ini dia guru daripada Imam Ghazali. Dan kepakarannya sangat luar biasa. Di zamannya kalau berdebat dengan Imam Juwayni tidak pernah dikalahkan. Makanya orang menyebutnya dengan Imam Haramaini. Imam Juwayni itu imam penjaga dua tanah haram. Tetapi masalahnya apabila dia berdebat, dia memang tidak dikalahkan dan tidak pernah terkalahkan kalau debat. Cuman terkadang sewaktu-waktu lidahnya kepleset. Dengan kecakapan dia, orator dia, tapi terkadang-kadang kepleset-pleset. Sehingga kemudian dia bercerita sebab terplesetnya sebagian huruf atau sebagian kalimat apabila dia sedang berdebat. Dia mengatakan, dulu, kata Imam Juwayni, aku punya orang tua. Orang tua aku bersumpah dan bernadar untuk memiliki anak yang saleh dan mencetak menjadi ulama besar. Dengan cara apa? Melarang istrinya memakan makanan yang diberi oleh siapapun, baik itu tetangganya atau temannya. Pokoknya kalau ada makanan baik berupa hadiah, sedekah datang ke rumah, aku larang istriku memakan makanan itu. Karena dikhawatirkan makanan yang diberi itu entah makanan dari hasil syubhat, hasil haram, pokoknya tidak mau. Karena memang ayahku pengen mencetak orang. Jadi diminta sama ibuku, sama istrinya, jangan makan kecuali hasil keringatku. Kalau tidak hasil keringatku, jangan dimakan. Dan istrinya nurut. Memang walaupun diberi makan oleh tetangga, pernah dimakan. Karena dikhawatirkan nanti tidak jadi cita-citanya gitu maksudnya. Akhirnya selama menikah, hamilah, dan itu diriku, kata Imam Haramain Al-Imam Al-Juwayni. Setelah hamil kemudian melahirkan aku. Di waktu bayi, aku menangis karena ibuku sedang sibuk di dapur. Tiba-tiba kemudian lewat jariyah, budak wanita yang sedang menyusui anaknya, melihat ada bayi menangis, khawatir jangan-jangan dia lapar, dia apa. Tiba-tiba budak ini mendekati bayi itu, kemudian disusukan langsung begitu saja tanpa izin yang punya. Ketika disusukan, datang ibunya marah-marah, dimaki-makinya jariyah itu. Langsung dilepasnya. Sejak itulah ibuku tidak pernah melepaskan aku sampai aku menjadi seperti ini. Lihat bagaimana menjadi ulama besar Imam Juwayni, karena memang dicetak oleh suaminya, oleh bapaknya kepada istrinya, tidak memasukkan, diharamkan kan. Masalahnya karena dia pernah meminum 1 sedot atau 2 sedot air susunya si budak wanita tadi, kata Imam Juwayni, itulah yang menjadikan kepleset-pleset lidahku katanya. Ini kan salah satu contoh saja ya dari kisah para ulama, menunjukkan bahwa makanan yang baik-baik itu, makanan yang halal itu pengaruhnya luar biasa, membawa ridha dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari yang baik-baik yang kami rizkikan kepada kalian, dan bersyukurlah kepada Allah jika kalian memang hanya kepada Allah Subhanahu wa taala beribadah. Kemudian ayat yang ke-173-nya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan makanan-makanan yang diharamkan. Ingat bahwa Islam telah memberitahu kepada kita bahwa yang diharamkan itu tidak lebih banyak dibandingkan yang dihalalkan. Artinya makanan, minuman yang dihalalkan jauh lebih banyak dibandingkan yang diharamkan. Dan ini karunia Allah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah Al-Maidah ayat 3. Dan ini memperkuat surah Al-Baqarah ayat 173. Allah mengatakan, "Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-dama wa lahmal khinzir." Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillah wal munkhaniqatu wal mauqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala as-sab'u illa ma dakaitum wa ma dhubiha 'ala nusuk wa an tastaqsimu bil azlam dzalikum fisqun. Diharamkan bagimu memakan bangkai, memakan darah, memakan daging babi dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menambah, dan diharamkan juga binatang yang mati karena tercekik. Mungkin
lehernya kena tali gitu ya, tercekik atau memang dicekik, sengaja dicekik atau memang tercekik tali kemudian mati, haram dimakan. Ataupun yang dipukul. Jadi binatang ini dipukul, dia tidak disembelih, dipukul atau mungkin tertabrak mobil gitu ya. Nah, sayanglah ini sudah dirawat banyak, tertabrak pula, alah makan aja lah. Haram, tidak boleh karena tidak disembelih ya. Ataupun yang jatuh dari ketinggian, kambing jatuh dari loteng gitu kan, mati sampai bawah, maka ini haram dimakan. Ataupun binatang yang ditanduk oleh kawannya, umpamanya kelahi satu kambing dengan kambing yang lainnya, mati gara-gara ditanduk, maka haram dimakan. Ataupun binatang yang diterkam, binatang buas, tidak boleh. Makanya kalau seseorang kemudian memanah gitu ya, ataupun melepas anjing, kan kalau kita melepas anjing buruan, kemudian anjing itu mendapatkan buruan, kan halal dimakan kalau kita melepasnya dengan baca basmalah. Tapi masalahnya kalau seandainya rebutan dengan binatang buas yang lainnya, maka menjadi haram. Kenapa? Karena kita tidak tahu yang bunuh itu anjing kita atau binatang buas yang lainnya. Jadi syubhat jadinya. Maka ini juga binatang yang tidak boleh dimakan. Ya, binatang yang diterkam oleh binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Kalau memang sempat disembelih ya halal. Ya. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, sesajen. Ya, menyembelihnya baca basmalah tapi ditujukan kepada pohon berhala, maka itu haram. Dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam anak panah, karena itu satu perbuatan fasik untuk kalian. Jadi dari sini kita tahu bahwa binatang-binatang yang haram dimakan itu tidak lebih banyak dibandingkan binatang-binatang yang halal dimakan. Dan ini karunia nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Baik, ada beberapa hewan yang menurut Islam walaupun disembelih, mereka tetap haram, tidak boleh. Pertama, keledai jinak atau keledai peliharaan. Tidak boleh, walaupun disembelih tetap haram. Jadi keledai-keledai peliharaan yang digunakan untuk kendaraan, untuk ngangkut kayu, untuk ya dipelihara sehingga jadi jinak, maka keledai itu haram dimakan walaupun disembelih. Berdasarkan hadis Nabi SAW, naha Rasulullah SAW yauma Khaybar an luhumil khumri al ahliyati. Rasulullah tidak boleh mengkonsumsi daging keledai jinak walaupun disembelih. Yang kedua, segala hewan yang bertaring walaupun disembelih. Segala hewan yang bertaring. Nah, Nabi SAW an akli kulli dhinabin minas sabu. Nabi SAW melarang tidak boleh memakan setiap hewan yang bertaring lagi buas. Tidak boleh, harimau, macan gitu ya. Walaupun disembelih tetap haram, tidak boleh. Kemudian yang ketiga, segala jenis burung yang bercakar tajam dan cakarnya digunakan untuk memangsa dan kanibal. Nah, Nabi SAW an kulli dhinabin minas sabu wa an kulli dhi mihlabin minat tayri. Rasulullah SAW melarang tidak boleh memakan setiap hewan yang bertaring lagi buas dan burung yang bercakar tajam untuk memburu, seperti gagak, ya, elang, itu tidak boleh walaupun disembelih. Kemudian yang keempat, jalalah. Jalalah ini walaupun hewan halal, tapi karena dia sudah memakan yang najis, maka haram dimakan. Pamannya ibu menyembelih ayam, ayamnya lepas. Ketika mau ditangkap dia memakan kotoran, memakan najis gitu ya. Maka ibu tahu, lihat dengan kepala sendiri dia makan kotoran, maka tidak boleh disembelih. Biarkan dia dikurung, kasih makanan yang baik-baik, yang bersih-bersih selama 3 hari, baru setelah itu disembelih. Kenapa? Karena sudah berubah menjadi jalalah atau lele dalam sepiteng. Nggak boleh langsung dipanen, diminum, dimakan ya. Tapi pisahkan ke tempat yang bersih, air bersih, kasih makan yang bersih, baru setelah 3 hari dibolehkan untuk dimakan. Itu disebut jalalah. Kemudian yang kelima, tikus, karena memang tidak jelas tikus binatang fasik, harus dibunuh. Ya, tikus, kalajengking, burung gagak, burung elang, anjing galak, itu semua dilarang dimakan. Ya, tikus, kalajengking, burung gagak, burung elang, anjing galak, itu semua, termasuk juga ular. Ini kan binatang-binatang yang harus dibunuh. Kalau binatang itu dalam syariat suruh dibunuh, berarti dimakan tidak boleh. Termasuk juga cicak, itu tidak boleh. Cicak, tokek, dan yang lainnya, karena itu masuk pada binatang fasik. Rasul mengatakan dalam sebuah hadis, hamsu fawasik yaktulna fil harami. 5 hewan fasik yang hendak dibunuh walaupun di tanah haram. Kemudian Rasul mengatakan al-fa'ru wal aqrabu wal
hidayah wal ghurab wal kalbul aqur. Kata Nabi SAW, di antaranya tikus, kalajengking, burung elang, burung gagak, dan anjing galak. Nah, itu 5 binatang ini haram dimakan walaupun disembelih. Tidak boleh kan? Ya. Termasuk juga binatang-binatang yang tidak boleh dibunuh. Kalau binatang tak boleh dibunuh berarti dimakan haram. Seperti semut, lebah, burung hudhud, burung surad. Nah, itu tidak boleh. Kata Nabi SAW, nahan Nabi SAW an qatli arba'i minad dawab. Rasul melarang tidak boleh membunuh 4 jenis hewan. An-namlah, wan-nakhlah, wal hudhud, wad durab. Pertama semut, yang kedua lebah, yang ketiga burung hudhud, yang keempat burung surad. Itu 4 perkara ini tidak boleh dimakan, haram walaupun disembelih. Nggak boleh. Ya, karena saya pernah dulu main-main di Banyuwangi, ya, tahu-tahu dikasih makan. Makannya itu dikasih sup, rupanya isinya anak tawon. Dilodeh gitu anak tawon. Rupanya orang sana udah biasa ngelodeh anak tawon itu. Ya karena dulu tidak paham, ya makan aja enak kan itu. Nah, sekarang tak mau lah dikasih lagi. Karena tak boleh memakan tawon, anaknya. Ya. Jadi lebah, semut, burung hudhud, burung surad itu dilarang, tidak boleh dimakan. Karena dibunuh tidak boleh. Macam mana akan dimakan? Dibunuh saja tidak boleh. Seperti tadi hewan-hewan atau binatang-binatang yang tidak dibunuh, yang tidak boleh dibunuh seperti katak. Nah, itu juga tidak boleh. Kodok, katak, cebong, semana lah. Ya. Maka Nabi SAW juga disebutkan dalam hadis Abu Abdurrahman bin Utsman radhiyallahu, dia berkata, seorang dokter bercerita tentang obat. Di hadapan Nabi SAW, dia menyebutkan bahwa bahan obat itu dari katak. Lalu Nabi SAW melarang membunuh katak. Karena di situ ada obat. Ya, jadi ketika Rasul melarang membunuh katak berarti tidak boleh memakannya. Kecuali kalau ibu makan katak, masuk hidup, keluar hidup, nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau masuk hidup keluar mati itu sama aja membunuh kan. Dan tidak bisa juga makan katak hidup keluar hidup, bagaimana caranya kan itu. Jadi tidak boleh juga makan katak, ini haram hukumnya, tidak boleh. Nah, ini diantara 16 hewan yang tidak boleh dimakan. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan hurrimat alaikumud dahm, diharamkan kepada kalian makan al-maitah, bangkai. Tadi saya sebutkan bahwa ada 2 bangkai yang boleh dimakan. Pertama, ikan. Maka semua jenis ikan sungai ataupun lautan halal dimakan, kecuali kalau dia beracun. Jadi haramnya itu bukan karena ikannya, karena racunnya. Karena kan tidak semua makanan laut bisa dimakan, kecuali yang pandai mengolah saja. Ya, kalau dia pandai mengolah, membuang racunnya, ya halal gitu ya. Dan itu pendapat yang kuat bahwa semua binatang yang ada di laut, ingat di laut ya, maka halal dimakan. Bagaimana dengan buaya laut? Ya, kalau memang dia tidak pernah ke darat, tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu kalau udah naik ke darat. Nah, itu jadi buaya darat. Artinya kalau dia hidup di lautan, maka nggak ada masalah. Semua hewan di lautan, walaupun bentuknya seperti bentuk binatang-binatang buas darat, tapi dia hidup di laut, maka halal dimakan. Walaupun ada khilaf tentang masalah buaya, terus masalah macan dan begitu seterusnya, tapi pendapat yang kuat selama hidup di laut dan tidak pernah ke darat, maka halal. Kecuali kapal selam. Ya. Kemudian yang kedua, belalang. Belalang itu halal. Belalang itu halal. Kami di Yaman dulu itu ada belalang-belalang besar itu. Ada musim belalang. Dalam setahun itu ada musim belalang. Wah, itu dari mana-mana belalang. Tak dari mana-mana datang belalang. Ya biasa, ya, di sate dimakan, nggak ada masalah. Ya, bahkan di Jawa itu daerah mana itu dijual sate belalang itu di pinggir-pinggir jalan. Ya, maka halal. Kalau tidak suka jangan makan, tapi jangan mengatakan haram karena itu dihalalkan. Kemudian juga wadama, dan juga darah. Darah tidak boleh dimakan. Dulu saya masih ingat kecil-kecil itu kalau lagi Idul Adha, biasanya ada orang-orang tertentu bawa baskom. Itu kalau nyembelih sapi itu ditampung tuh darahnya. Ya, kemudian dikeringkan, dimasak pula dimakan. Katanya untuk anak-anak bagus tuh nambah darah. Tidak boleh, ini haram. Ya, haram, tidak dibolehkan. Apalagi walahmul khinzir ataupun daging babi, sudah jelas karena memang daging babi sendiri memang binatang yang berpenyakit. Banyak ulat, banyak macam-macam kan, dan sudah banyak penelitian tentang bahaya makan daging babi. Termasuk wa ma uhilla li ghairillah, apa yang dimaksudkan ketika menyembelihnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, untuk sesajen, untuk pantai, untuk gunung, untuk macam-macam, untuk orang tertentu, maka semua dilarang. Tetapi
Allah Subhanahu wa taala mengatakan famanitturra ghaira bagin wala adin fala itsma alaihi innallaha ghafurur rahim. Dalam kondisi darurat, maka semua menjadi boleh. Dalam kondisi darurat, maka semua dibolehkan. Tetapi tadi saya sebutkan dengan 3 syarat. 1, tidak ada lain kecuali itu. Yang kedua, bukan karena suka, dan yang ketiga, makanlah sekedarnya. Maka itulah diantara 3 perkara yang ulama membolehkan memakan dalam kondisi darurat. Wallahu alam. Nah, sebagai tambahan tentang memakan makanan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala ini memiliki bahaya. Pertama, ada muqabuli amali. Amal kita ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan la yaqbalu sholatu bi ghairi tahur wala sadaqatu min gulul. Tidak diterima salat tanpa wudu dan tidak diterima sedekah dari hasil korupsi. Artinya sedekahnya ditolak karena haram uangnya gitu ya. Berarti makanan yang sesuatu yang haram itu bisa menolak amalan. Yang kedua, al-aklu minal haram kabiratun min kabairitum. Makan dari makanan yang haram termasuk dosa besar. Termasuk dari dosa-dosa besar. Kemudian yang ketiga, bahwa memakan yang haram itu matrudun min rahmatillah, akan diusir daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena di beberapa hadis Nabi mengatakan tentang contoh masalah riba. La'anallahu akila riba. Allah melaknat ya pemakan riba. Atau ketika Rasul bicara soal khamr. La'anallahu syaribal khamr. Allah melaknat peminum khamr. Artinya makan yang diharamkan itu selalunya didahului dengan kalimat laknat. Dan laknat itu artinya dijauhkan daripada rahmat dan didekatkan dengan adab. Ini yang ketiga. Yang keempat, memakan yang diharamkan itu mutawa'ad bin nar, terancam dengan neraka. Nabi SAW mengatakan kullu lahmin nabatat min haram fan naru aulabi. Setiap daging yang tumbuh dari benda yang diharamkan, maka neraka tempatnya. Kemudian yang kelima, memakan yang haram itu mutawa'ad bi ghadabin min Allah, terancam dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Nabi SAW mengatakan, man halafa ala yamin wa huwa fiha fajir liyaqtati'a biha malum ri'im muslim laqiyallahu wa huwa alaihi ghadban. Barang siapa yang bersumpah atas nama Allah ya untuk mengambil hak seorang muslim, maka dia akan berjumpa dengan Allah dalam kondisi murka. Kemudian yang keenam, makan yang diharamkan itu sababun lil kharabi wad damar, bisa menyebabkan kehancuran dan kebinasaan. Lihat kaum Syuaib, akibat mereka curang dalam dagang, Allah Subhanahu wa taala kirim azab kepada mereka. Termasuk juga yang nomor 7, makan yang diharamkan itu sebab hilangnya berkah. Sebab hilangnya berkah. Nabi SAW mengatakan fa in kadzaba wa katama muhiqa barakatu bai'ihim. Kalau dia dusta dan menutupi aibnya, maka dia telah menghilangkan berkah keduanya. Kemudian juga yang nomor 8, termasuk sebab-sebab azab kubur. Maka lihat ketika Nabi SAW bercerita tentang azab kubur, para pemakan riba di situ dijelaskan macam mana hukumannya dalam azab kubur itu. Taruh di air darah, kemudian berenang tidak bisa ke pinggir karena setiap ke pinggir akan disuapi batu yang sangat besar. Termasuk nanti pada hari kiamat orang-orang yang makan yang haram itu sebab lil iflas, akan hilang pahalanya. Akan hilang pahalanya. Terkadang pahala kita diambil orang dan dosa orang pula dibebankan kepada kita. Termasuk juga memakan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya juga apa ini? Al-adabul qabri sudah, al-adabu fil akhirah bin nari, adab dengan akhirat dan terancam dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga sudah. Dan itulah diantara keterangan yang disebutkan oleh para ulama. Baik, sampai di sini. Kita buat aja, silakan. Waalaikumsalam. Apa Ustaz tadi kan yang teramil yang disebutkan bahaya makan yang haram itu Ustaz ada menyebutkan tadi hilang pahalanya. Bisa dijelaskan Ustaz bagaimana maksud dari hilang pahalanya kita tadi? Ada kurang bisa mencatat tadi anak terlambat. Kemudian yang kedua pertanyaannya adalah
semua hewan bangkai hewan yang ada di laut itu halal. Nah, bagaimana dengan hewan yang di sungai? Apakah statusnya itu sama dengan hewan yang di laut Ustaz? Ya, alhamdulillah. Adapun maksudnya lil iflas tadi, hilang pahalanya karena makan yang diharamkan itu bukan zat yang dimakan, tetapi hasil dari makanan yang diharamkan. Terkadang dia mengambilnya dengan cara culas, dengan cara menipu, dengan cara mengurang-urang takaran, timbangan, mengambil hak dan begitu seterusnya. Kemudian juga makanan walaupun yang dibeli halal kan jadi halal karena hasilnya haram. Nah, kita tahu bahwa kezaliman itu akan ada kisos pada hari kiamat. Orang-orang yang dicurangi akan menuntut balas pada hari kiamat. Itu yang dimaksud kenapa makan yang diharamkan itu bisa jadi iflas tadi. Iflas itu hilang pahalanya karena pahalanya akan diambil nanti pada hari kiamat oleh orang-orang yang pernah kita zalimi. Adapun apakah kemudian binatang yang ada di sungai itu sama dengan binatang yang ada di laut? Ya. Kalau yang dimaksud jenis ikan-ikanan, ulama mengatakan halal, termasuk juga binatang yang hidup di dua alam. Seperti kepiting, itu kadang ke sungai, kadang ke darat kan itu. Dan itu bagian daripada ikan-ikanan halal. Ya. Tapi kalau yang dimaksud binatang yang di sungai itu seperti ular, kadang ke sungai, kadang naik, buaya dan begitu seterusnya, itu haram. Karena nasnya itu kan hanya bicara soal lautan, tidak bicara soal sungai. Jadi sungai itu ya dilihat. Kalau memang dia masuk pada kategori haram, ya haram. Kalau dia dalam masuk kategori halal, ya halal. Dulu saya masih ingat waktu masih kecil itu ada doktrin di masyarakat zaman dulu itu kalau binatang hidup di dua alam itu haram. Ya, padahal tidak ada dalilnya. Tidak Quran, tidak Sunnah. Ya, bukan itu. Karena kalau memang binatang hidup di dua alam itu haram, tentu akan dimasukkan pada binatang-binatang yang haram kan. Tapi tidak ada ulama satupun yang memasukkan binatang-binatang haram itu yang hidup di dua alam. Tidak ada. Tadi kan sudah disebutkan tentang paling bicara soal yang bertaring, yang berkuku, yang macam-macam kan. Tapi tidak disebutkan binatang hidup di dua alam. Karena itu doktrin saja, sebenarnya nggak ada. Ya, artinya nggak termasuk, bukan itu kategori binatang yang haram hidup di alam. Terkadang hidup di alam jadi halal, seperti kepiting ya halal. Kepiting sungai halal kalau kita mau. Ataupun kura-kura atau apa yang ada di sungai itu, tidak ada masalah, makan saja. Ya. Yang jelas tidak membahayakan, tidak beracun gitu saja. Tapi kalau ular hidup di laut halal. Ular hidup di laut ya, maksudnya memang dia hidup di laut, tidak pernah keluar. Kan ada ular-ular laut itu ya. Kalau memang bisa dimakan halal, tetapi kalau beracun bukan karena ularnya, tetapi racunnya. Karena Nabi SAW ketika menyebutkan masalah lautan itu tidak menyebutkan binatang tertentu. Rasulullah yang mengatakan al-hillu maitatuhu, halal semua bangkainya. Tanpa menyebutkan binatang apa. Berarti mutlak semua binatang laut. Ya. Halal kalau bisa dimakan, tapi kan tidak semua binatang laut bisa dimakan. Ada yang beracun, ada yang berbisa dan begitu seterusnya. Ya. Adapun binatang sungai tentu berbeda. Karena nasnya tidak bicara soal sungai, bicara soal laut. Wallahu a'lam. Ya. Kuda. Kuda nggak apa-apa halal. Cuman para ulama ketika membahas daging kuda itu, maksudnya ketika apakah boleh kuda dikurbankan, itu yang jadi masalah. Ya, kalau disembelih dimakan nggak ada masalah. Cuman apakah boleh dikorbankan? Umpamanya tidak punya sapi, udahlah nyembelih kuda saja. Nah, tidak boleh. Ya, tidak sah kurbannya karena kuda bukan bahimatul an'am. Tidak termasuk bahimatul an'am. Bahimatul an'am itu cuma 3, kambing, sapi dan unta. Tapi kalau ingin disembelih dimakan saja tidak masalah, makan aja. Karena di zaman Rasul pun para sahabat pernah juga makan kuda. Yang dilarang itu kan keledai. Itu pun keledai yang dipelihara, bukan keledai yang liar. Kalau keledai liar nggak apa-apa dimakan. Tapi kalau sudah jinak dipelihara, kenapa? Karena itu masuk pada binatang yang khaba'is, ya, yang menjijikan bahasa kita. Makanya dilarang. Wallahu a'lam. Ya. Ya. Kenapa ketika kita menerima pemberian orang makanan itu dianggap bisa mengaruhi makanan kita, makanan itu haram atau tidak? Sedangkan kita diberi. Juga kan misalnya kalau kelinci dan kucing itu boleh apa dia? Kucing. Kelinci apa kucing? Kucing tidak boleh dimakan lah. Kalau kelinci boleh. Ya, karena kucing itu ada hadisnya. Innaha tawafun alaikum. Inna minat tawafin alaikum. Kenapa dilarang? Karena dia binatang yang suka putar-putar dengan kita. Ya. Kadang kasihan juga disembelih. Cuman kasihan mau makan binatang.
Jadi kalau kelinci boleh, bahkan sate kelinci itu enak. Nah, ada pun tentang masalah pemberian ini kan ijtihadnya siapa? Bapaknya Imam Haramain, dia berijtihad. Karena dia ingin mencetak anaknya menjadi ulama, dimulai dari tidak memakan yang diharamkan atau yang syubhat, makanya dia berijtihad seperti itu. Ya, dia tidak mau memakan yang haram kepada istrinya karena dia akan melahirkan anak dia. Itu ijtihad dia. Ya kalau ibu ingin seperti Imam Haramain ini nggak ada masalah kan itu. Tapi kan kita dibolehkan menerima benda-benda ataupun makanan-makanan dari tetangga, nggak ada masalah. Ya cuman kan kita kadang-kadang tidak mau menyaring, menyortir gitu kan. Apakah makanan yang dikasih itu makanan syubhat atau halal? Yang penting dikasih main makan saja. Ya. Lihat Abu Bakar Siddiq ketika dia dikasih makanan oleh seorang budak yang pernah menjadi budak dan dimerdekakan dia. Lama Abu Bakar gak ketemu dia, setelah dimerdekakan dia kan bebas. Kemudian datang satu hari membawa sekresek kurma. Kemudian dihadiahkan kepada Abu Bakar. Oh ya Abu Bakar, karena kau sudah berbuat baik merdekakan aku nih, aku kasih kurma katanya. Udah dimakan banyak, Abu Bakar bertanya, kau dapat kurma dari mana? Katanya. Dia mengatakan, ini atakahan ya Abu Bakar. Aku tadi pura-pura jadi dukun katanya. Aku ngeramal orang, betul pula ramalanku. Ini dia aku dikasih kurma katanya. Langsung Abu Bakar masukkan jarinya sampai ke tenggorokan, dimuntahkan semuanya. Sampai bukan hanya kurma aja yang sudah dimakan yang muntah, semua isi perutnya muntah. Sampai yang di sampingnya mengatakan, Abu Bakar jangan kau lakukan, kau bisa mati gitu. Kata Abu Bakar nggak apa-apa, walaupun bukan kurma yang keluar, sampai ruhku keluar sekalipun katanya. Itu lebih baik daripada aku memasukkan benda-benda yang haram. Itu kan contoh, ya kan? Bagaimana sekelas Abu Bakar mengajarkan kepada kita perkara-perkara syubhat saja tidak mau, apalagi yang haram. Ya, wallahu a'lam. Iya. Ya kalau keluarga gado-gado kan kita nggak tahu itu syubhat masuknya, Om. Karena di rumah itu ada Nasraninya, ada Hindunya, ada ini, ada itunya. Kita nggak tahu siapa yang, ya mungkin yang masak Nasrani tapi yang menyembelih yang Hindu umpamanya. Kan kita nggak tahu juga, namanya gado-gado. Ya. Ini kalau keluarga rujak kayak gini repot. Ya. Ada ininya, ada itunya, ada ininya. Nah, itu syubhat masuknya. Yang Nasrani saja itu dipastikan. Kan ada Nasrani yang taat ke gereja, ada yang tidak. Kemudian kita punya tetangga, memang dia Nasrani, tapi tak pernah ke gereja dia. Apa dipercaya itu sembelihannya kayak gitu? Kan kita enggak juga kan. Makanya ikhtiyatnya itu kalau kita di negeri kita, secara umum, kalau secara umum memang iya, sembelihan orang Nasrani itu halal. Pamannya ibu hidup di Singapura, hidup di Singapura. Sementara daging-daging dari Singapura, biasa di Singapura itu biasanya kan impor dari Australia. Maka karena impor dari Australia, sementara Australia secara umum ahli kitabnya mayoritas dibandingkan di luar ahli kitab, ya makan aja halal, bismillah. Itu secara umum, ya. Tapi kalau secara khusus, kita dengan tetangga kita ini, kan kita tahu tingkah laku tetangga kita seperti apa. Apakah dia taat atau tidak taat, kan? Apakah dia meyakini Isa Tuhan? Kalau dia menyembelih atas nama Isa, walaupun Nasrani, tidak boleh lah. Karena itu kesyirikan kan itu. Halalnya sembelihan ahli kitab itu dua syaratnya. Pertama, ketika menyembelih menyebut nama Allah, bukan nama Isa. Yang kedua, disembelih betul-betul di leher, bukan dibanting, bukan diikat. Karena ada orang-orang non-muslim itu yang suka babi, ya. Mereka nggak disembelih babi itu. Ya kan, sengaja supaya darahnya itu ngumpul di dalam kan. Entah dicekik, entah di apa gitu ya. Kata mereka itu lebih lezat, itu urusan mereka lezat enggaknya kan. Kalau kita nggak akan lezat, ya. Nengok aja jijik gitu. Tapi yang jelas bahwa syarat sembelihan ahli kitab yang halal itu harus terpenuhi dua syarat. Kalau ragu-ragu, umpamanya ada makanan dari tetangga seperti itu, nggak usah dimakan. Diterima iya sebagai bentuk ikhtiram supaya nggak tersinggung. Tapi kan nggak usah dimakan kan nggak apa-apa. Bisa dimakan. Nah, bagus jelas-jelas yang tidak syubhat, ya, yang halal, yang kita beli sendiri, yang kita masak sendiri, yang kita makan sendiri. Wallahu a'lam. Iya. Awal ada wanita keguguran 5 bulan, terus itu kan belum berbentuk ya. Terus 5 bulan udahlah. Udah belum sempurna kan. Terus Iya. dikuburkan di samping
samping rumah Ustaz, yang tadi itu, yang kalau nggak dilihat 50 bulan itu gimana Ustaz? Tidak ada rumah. Iya, begini ya. Jadi keguguran itu ada dua jenis. Ada di bawah 120 hari alias 4 bulan. Kalau di bawah 120 hari berarti belum manusia. Masih seonggok daging aja itu. Namanya belum manusia. Ya samalah kita badan mungkin kita, kuku kita apa semua kan kurang lebih saja. Rambut kita itulah belum manusia. Bisa dicampakkan di mana saja, yang penting jangan dimakan hewan. Ya, bolehlah dikubur di samping rumah. Tapi kalau sudah di atas 120 hari, artinya sudah di atas 4 bulan, artinya ruh sudah masuk. Ya, karena biasanya umur 5 bulan tuh belum sudah sempurna. Kata siapa belum sempurna? Sudah sempurna. Sudah terbentuk tuh. Karena ruh sudah masuk masalahnya. Maka kalau sudah ruh masuk berarti dia itu menjadi janin. Janin itulah manusia artinya. Kalau sudah manusia diperlakukan sebagaimana manusia. Ya, memang untuk mensalatkan tidak wajib, boleh disolatkan, boleh tidak, ya. Tetapi memandikan, mengkafankan dan menguburkan di pekuburan kaum muslimin itu hak dia. Jadi seorang muslim. Ya, maka sebaiknya kalau kejadian lagi jangan dikuburkan di samping rumah, kubur di tempat pekuburan kaum muslimin. Kalau di sini ya di Batu Besar atau di Temiang atau di Sungai Panas kan itu. Karena dia sudah jadi manusia. Kalau soal sholat disalatkan, boleh disalatkan, boleh tidak. Itu sunnah saja ya. Tapi kalau dimandikan, dikafankan, dikuburkan itu hak dia. Hak seorang muslim. Harus kita laksanakan. Ya, karena takutnya kalau dikuburkan di samping rumah, nanti ketika ada orang jalan keinjak, kan nggak boleh injak kuburan. Haram injak kuburan. Ya. Jadi sebaiknya seperti itu. Hah? Bagaimana caranya? Keduk lagi, dipindah. Nggak apa-apa, ambil lagi. Kalau masih baru, pindah sajalah. Diambil lagi, dibawa ke Temiang. Dan nggak ada yang tahu kan itu. Siapa? Dan tidak perlu malu juga kan itu. Kecuali bayi hasil zina itu mungkin sembunyi-sembunyi kan kadang-kadang. Kalau hasil benar kan insya Allah nggak ada masalah kan itu. Wallahu a'lam. Ustaz, itu ada 3 buah hadiah. Iya, ini ada 3 hadiah. Pertanyaan yang pertama, tadi saya menjelaskan tentang binatang-binatang yang diharamkan, kemudian boleh memakan binatang yang diharamkan dalam kondisi darurat dengan 3 syarat. Nah, sebutkan 3 syarat itu. Iya, siapa? Oke, belakang. Yang pertama, Iya. ada yang lain. 1. Yang kedua, memakan bukan karena suka. 3. Yang ketiga, karena ada sesuatu hajat atau sekedarnya aja. Ahsanti, Masya Allah. Iya. Pertanyaan yang kedua. Tadi ketika menjelaskan surah Al-Baqarah 173, ada binatang yang tidak boleh dimakan disebabkan tidak boleh dibunuh. Sebutkan binatang yang haram dimakan karena tidak boleh dibunuh. Sebutkan 3 saja. Terserah. Yang mana? Hah? Oh iya, terserah lah. 1, 2, 3. Ahsanta, Masya Allah. Ahsanti. Iya. Pertanyaan yang ketiga, binatang yang haram dimakan karena disebabkan harus dibunuh. Sebutkan 3 saja. Binatang yang jatuh dari kemudian. Bukan. Binatang haram dimakan disebabkan karena harus dibunuh. 3 saja. Tikus. Katak enggak? Katak enggak boleh dibunuh. Tikus, ular. Anjing yang dipelihara. Anjing semuanya mau dipelihara nggak dipelihara nggak boleh. Anjing galak. Iya. Baik. Tapi kalau ada tetangga punya anjing galak jangan dibunuh. Nanti yang galak yang punya anjingnya. Ya. Wallahu a'lam. Baik, sampai di sini. Ya. Bapak Ustaz, Iya. kami ingin melaporkan penerimaan donasi untuk